melihat hakikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hijabuhun nur lau kushibna bihi lahtarakna. Hijabnya adalah cahaya, jika kami disingkapkan dengannya pasti kami terbakar. Ya, bukan terbakar dengan api dan menyala, bukan. Artinya lenyap dan hilang. Ya. Kalau disingkapkan, beginilah. Ini layar proyektor kan muncul gambar. Ya. Kita ingin tahu ini asalnya dari mana. Tutup. Hilang nggak? Ya, kita tahu oh itu. Karena ini ya, seperti Nabi Musa kan. Ya. Dia ingin melihat Allah di Bukit Tursin. Allah menyuruh lihat gunung. Ya, nanti aku tajalli. Begitu dilihat, hilang gunung, pingsan. Gitu. Nah, kita ini mau melihat Allah, sama juga ini. Ini gambar muncul di sini. Dia ngomong, "Hei, proyektor, aku ingin melihat kamu." Ya dimatiin, masukkan ke dalam ke situ. Ya. Kan nggak ada dia, yang ada klise kan gitu. Yang ada Allah. Ya gambar muncul, lalu dia ngomong dengan proyektor itu, "Aku ingin melihat hakikatku di situ. Aku melihat engkau." Lah kan dimatiin berarti set. Hilang nggak? Ya, hilang. Dan kita ini jelmaan sifat asma Allah. Mau ngelihat Allah, mati dulu. Gitu. Mati. Itulah kisah Nabi Musa tuh. Bahkan ketika Nabi Musa turun, tiba-tiba ada seorang kaumnya bilang, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Aku nggak percaya dengan kamu dan Tuhanmu kecuali aku ngelihat Tuhan di sini, di depanku nih. Ya, kalau kata orang Bekasinya, jelegedeg itu jelegedeg. Ya, berdiri jahroh di depan. Apa akhirnya yang terjadi? Pak akhazat humus sa'iqah, disambar petir kan dia, hilang. Ya. Itu sebab kalau rohani nurnya sempurna, dia akan merasakan bahwa dia tiada. Kan hilang tuh kalau dia melihat Allah. Yang dia lihat dirinya adalah gambar yang dimunculkan oleh proyektor. Tajalli sifat dan asma Allah. Tiap hari dia menyaksikan Allah dalam peristiwa dirinya. Allah, Allah, bagaimana melupa Allah? Ya. Begitu melihat orang juga Allah. Bagaimana sempat nyangkut kepada sesuatu yang lain selain Allah? Yang lain nggak ada. Wong itu gambar Allah. Ya. Di mana dia bermusuhan dengan orang? Di mana menganggap orang jahat? Di mana? Ya, nggak ada. Dan itulah anbiya wal auliya war rusul. Ya. Ini diterangkan oleh kata-kata seperti ini dalam kitab. Bingung kan kita? Karena hakikatnya mungkin lebih dari itu, tapi gimana menerangkannya? Ya. Mereka menggunakan teori cahaya, selalu begitu. Taib. Nah, ketika tersingkap al-kasfu, nah ini apa kasab itu? Huwal khuruju anil hijabi alal wajhil ladzi yudriku sahibul kasfi syai'an lam yudrikhu qablahu. Kasab ini adalah dia keluar dari hijab, artinya hijabnya hilang. Hilang seperti apa? Hilang dalam segi yang si pemilik kasab itu mencapai sesuatu yang belum dia lihat sebelumnya. Wal hijab, hijab itu apa? Ibaratun anil mawani, halangan. Allati kanal abdu, yang tadinya seorang hamba itu bisa babiha, dengan sebab hijab itu mahjuban an hadratillah, terhijab dari hadrah Allah. Ini kan manusia, ini kan hijabnya. Manusia datang berbuat buruk dengan kita, kan hakikatnya Allah, tapi yang di mata kita ini hijab. Tapi kalau hatinya bersih dan disingkapkan oleh Allah, maka itulah yang disebut asyuhudul ayyani. Dia menyaksikan Allah. Ya. Itu jahat. Iya, dari mana dia tahu jahat? Ini dalilnya. Ya Allah, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Kalam Allah, cerita tentang fi'il Allah.
Ya, dalam bentuk surah yang Allah ciptakan. Ya, sudah. Makanya Nabi memeluk orang yang menyakitinya. Nabi aja waktu masih muda kan, dia sudah Nabi, belum Rasul. Ya, sudah Nabi. Karena Rasul itu pasti dari Nabi. Ya. Kapan Nabi jadi Nabi? Ya sebelum lahir udah jadi Nabi. Tapi Rasul baru kemudian diangkat. Gitu. Nabi lewat, ada orang yang sering melemparkan kotoran kan, kotoran, najis, apa, ya. Suatu hari Nabi lewat, nggak ada yang lemparin yang biasa itu. Loh, kok kemana ini? Dicari. Pergi ke pasar karena Nabi berniaga. Si Fulan kemana? Sakit. Oh, Nabi tutup warungnya. Dia beli makanan, mengunjungi yang sakit. Ditanya, kemana kamu? Dia terkejut lah. Kok datang bawa makanan mengunjungi saya sakit? Hari ini kamu nggak ada. Ya, kenapa? Nggak ada yang nyiramin kotoran. Ya, kemana kamu nggak ada? Aku tanya sakit. Semoga sembuh. Pulang. Ya, dia diam saja. Nah, itu akhlak tuh. Innama bu'istu li utamim makarimal akhlak. Ya, kita sama tetangga begitu, wah sudah tutup pintu sebelah itu, udah nggak masuk ke tetangga lagi, udah dikunci rapat, ya tembok lagi deh terus. Ya, dia sakit oleh dirinya sendiri, nggak ada yang menyakiti. Mungkin tetangga itu bertanya-tanya, kenapa ya dia itu? Coba itu. Ya. Jangankan kita, dia pun tidak tahu kenapa jadi begitu. Lah iya, ngapain ngurusin orang? Ya ini juga saya nirukan bahasa kitab-kitab tasawuf aja. Susah juga emang ketika terjadi kenyataan itu pada kita itu. Ya, dan itulah tasawuf. Innalillahi alfu hijabin min nurin wa zulmatin. Coba, Allah mempunyai 1000 hijab. 1000 ini bukan bilangan ya, banyak maksudnya. Allah punya banyak hijab dari cahaya dan zulmah. Kan Allah katanya mengeluarkan kita minaz zulumati ilan, dari keburukan kepada kedua-duanya ciptaan Allah. Ciptaan Allah bukan Allah, dan ciptaan Allah itu hijab Allah. Jangan berhenti di situ. Semuanya kudu kembali. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Aku uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar kembali kepadaku. Kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, rubba maksiatin aurathat zullan wan kisara wa rubba ta'atin aurathat izzan wastikbara. Berapa banyak maksiat membentuk jiwa yang hina dina. Berapa banyak ketaatan membuat jiwanya sombong, karena dia tidak kembali kepada Allah. Kalau maksiat, taubat kembali. Kalau taat, dia bersyukur bahwa ini adalah hidayah Allah, bukan persembahan dia kepada Allah. Dua-duanya ujian. Kembali enggak ke saya? Dan tasawuf itu perjalanan untuk kembali ke Allah, agar menyaksikan bahwa dia dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Sudah selesai itu. Ya. Makanya jika tidak, dia maksiat dalam taat. Ya. Nah, ketika tersingkap semua hijabnya, tersingkap semua. Itu sebab akhirnya orang sufi ketika kasyaf, dan dia marifat tentunya ketika kasyaf, arabtu rabbi bi rabbi. Padahal berpuluh-puluh tahun dia itu melakukan tarbiyah, tazkiyah, mujahadah, ibadah, saum, melawan nafsu, melawan, ya. Begitu berhasil dia mengatakan, aku melihat Allah dengan Allah, bukan dengan sebab aku. Tidak. Kenapa? Rupanya dia ditangani oleh Allah, bukan baru. Sejak mula-mula lagi. Kalau Allah tidak tangani, sudah keluar itu dari tasawuf. Ya, tapi Allah pelihara dari awal sampai akhir. Makanya Imam Ibn Athaillah mengatakan,
Paman kanat bidayatuhu mukhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Ya. Semuanya Allah yang melakukan, tidak siapa-siapa. Nah, kebaikan yang kita miliki sampai kita kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un. Al-kasbu ala khamsi adrub. Kasab ada 5 macam. Ada kasab akli, kasab kolbi, kasab sirri, kasab ruhi, kasab khafi. Waduh, kebanyakan Imam Ibnu Arabi ini nulis. Kasab akal, seorang salik apabila melakukan mujahadah dan riyadhah, maka hijabnya terangkat berdasarkan mujahadahnya. Ya. Maka setiap hijab diangkat pada waktu yang bersamaan, timbul makna-makna yang logik, yang logis. Ya, itu namanya kasab teori. Makanya orang menuntut ilmu itu mesti menjauhkan dari hawa nafsu agar pahamnya betul. Itu. Yang kedua, kasab kolbi, tersingkap di dalam hatinya cahaya yang banyak, berbagai macam cahaya. Sebagaimana yang diterangkan musyahadah tadi, itu musyahadah. Kemudian yang ketiga, sirri. Ini tersingkap rahasia makhluk dan hikmah penciptaan alam semesta. Setiap terjadi alam semesta, dia tahu hikmahnya apa. Nah, ini kasab juga. Dan yang terakhir, ruh. Yakshif ardul jannati wal jahim wal ma'arij wa ru'yatul malaika. Tersingkap paparan surga, neraka, mi'raj, dan melihat malaikat. Ya. Itu melihat malaikat. Nah, bedanya kalau Nabi ketemu malaikat, bicara dan melihat, kelihatan dan bicara. Tapi kalau wali, kalau bicara tidak melihat, kalau melihat tidak bicara malaikatnya. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya, wali yang sampai kasyaf rohani, yang melihat malaikat, jika dia bertemu malaikat, malaikatnya tidak bicara. Ketika dia mendengar malaikat bicara, tidak kelihatan wujudnya. Kalau Nabi dan Rasul, kedua-duanya bisa. Kemudian kasab khafi, tersingkap dengan Allah, mensingkap dengan sifat, imma bil jalal awil jamal alal hasabim aqamat wal halat. Sikap jamal Allah, sifat jamal Allah, sifat jalal Allah tersingkap. Ya. Ini seperti beliau nih, Imam Ibnu Arabi nih, ketika dia pergi ke seorang gurunya di Mekah, lalu dia duduk bertamu di tempat ruang tamu gurunya, dia duduk sedang dialog dengan gurunya. Tidak sadar di jendela rumah gurunya itu berdiri seorang wanita cantik. Kemudian Imam Ibnu Arabi menoleh, terkejut. Bukan sekedar cantik, cuantik sekali. Ya. Sampai Imam Ibnu Arabi itu terpana. Dan karena dia seorang wali, itulah kasbul khafi. Dia melihat jamal Allah. Ya. Akhirnya setelah keluar dari situ, dia tak dapat tidur tuh. Dia terbayang-bayang gambar keindahan Allah pada seorang wajah wanita. Dia tersambung dengan hakikat jamal Allah itu. Ya Allah. Disitulah dia menulis kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Lalu dia datang kepada gurunya, melamar anaknya. Ya. Namanya As-Sayyidat Nizam. Diterima oleh gurunya. Setiap dia menulis, istrinya duduk di depannya. Dan dia lancar menulis hakikat. Saya mau 4 juga begitu tuh. Karena cantiknya Nizam ini bukan hanya rupa, akhlaknya, ibadahnya, ya, adabnya begitu tinggi. Allah, itu hadiah dari Allah untuk Imam Ibn Arabi. Memang orang yang cantik luar dalamnya, indah luar dalamnya. Ya. Tapi sempat nikah lagi tuh Imam Ibn Arabi itu.
Ketika pergi ke Turki, kemana? Ke Konya. Diundang ke sana, ada janda beranak satu. Dia nikah terus. Anaknya waktu itu baru umur 13 tahun. Dinikah dan dididik oleh dia menjadi ulama, hampir kembaran Imam Ibnu Arabi. Namanya Al-Imam Sadruddin Al-Qunawi. Ya. Jadi kalau ulama boleh kawin lagi. Faslun fi bayani tajalli. Ini tentang tajalli sekarang. Qala Allah Ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza tajalla Allahu li syai'in khada'a lahu dzalika syai'. Ketika Allah tajalli li sesuatu, maka sesuatu itu tunduk. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ini sedikit. Manusia ini, ya, dirinya ini sempurna nih, itu yang buat dia sombong, sempurna. Ya, orang kalau serba ada kan sombong. Ya. Dalam tubuh ini serba ada itu semua, maka sombong. Apalagi dilengkapi oleh Allah harta, kedudukan, ilmu, ibadah. Udah banyak dah. Makin sombong. Ya, tetapi ketika Allah tajalli dalam konteks tasawuf apa? Kerohaninya, sifat-sifat mulia, langsung tunduk. Ya, langsung tunduk. Khadu alahu syai', tunduk sesuatu kepada Allah. Ya, untuk manusia tuh. Tapi kalau alam semesta memang sudah tunduk kepada Allah. Ya. Tapi kesempurnaan manusia ini menyerupai Tuhan. Ya. Maka perlu disempurnakan agar dia jadi hamba. Tunduk sudah. Orang dikasih aja sifat sabar. Satu aja sifat sabar dapat. Ya. Kebesaran Allah itu dengan mata sabar kelihatan. Ya, maka dia ada ketundukan sedikit. Ditambah lagi sifat itu jelas. Sampai ada istilah, jika ada ruangan ini gelap, ya gelap, misalnya gelap lah, udah. Lalu kemudian ada cahaya sedikit, maka mulai terang. Bagaimana kalau cahayanya hilang? Ya, terang benderang. Dan yang menerang hati kita itu adalah sifat-sifat mulia itu. Nah, ma'rifat, kasyaf itu dari sifat akhlak yang ada dalam tubuh ini. Sedikit-sedikit. Makanya sebaliknya Nabi berikan isyarat, apabila berdosa ada titik hitam. Berdosa titik hitam. Kalau banyak dosanya ya hitam gelap. Ini namanya apa? Ciptaan Allah, zulmaniyah, kegelapan, keburukan. Nah, sekarang dikasih akhlak trek terang. Ini namanya cahaya Allah, ini juga ciptaan. Dan kedua-duanya hijab. Ya, sampai keluar dari hijab itu. Ada isyarat juga di dalam Al-Qur'an, orang yang ingin dunia nu'ti, orang yang ingin akhirat nu'ti. Ya, orang sufi menjawab, siapa yang ingin Allah? Ya. Allah akan berikan dunia dan akhirat. Tajalli itu apa? Tajalli adalah ibaratun an zuhuri zatil ilahiyah wa sifatiha. Tajalli ini adalah ibarat tentang zuhurnya, munculnya zat dan sifat Allah. Kapan tajalli? Ya, semua tajalli, tapi kita perlu kasyaf. Ya. Kita ini setiap saat Allah tajalikan, tapi kita tidak tersingkap bahwa itu sifat dan asma Allah. Makanya ada orang yang begini, kasyaf itu dia tersingkap meskipun tajalli dan tidak tajalli, tapi tajalli ya tetap tajalli meskipun tidak kasyaf. Setiap hari kan kita mendapat apa anugerah dari Allah, kita nggak tahu dari Allah. Kalau saja kita kasyaf, maka kita tahu itu tajalli Allah.
Wa qad yakunu lirruhi tajalli. Terkadang ruh juga punya tajalli. Seorang salik tidak dapat membedakan mana tajalli ruh, mana tajalli ilahiyah. Perbedaannya antara keduanya adalah tajalli ruh bersifat dengan sifat hudus baru. Wala yakunu lahu quwwatul ifna, dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghilangkannya, mempanakkannya. Meskipun terjadi ketika zuhur, ketika zuhur maka hilang sifat basariyahnya. Rohani ini istilah saja. Kan sifat kita ini kan punya sifat nafsu nih. Apapun yang kita lakukan mesti dari nafsu kita dan kembali ke nafsu kita. Tetapi kalau ada ruh yang sempurna, maka ruh itu tajalli. Artinya tajalli menjelmakan perilaku, mengekspresikan perilaku yang dilakukan oleh tubuh. Tapi kehendak ruh, itu tajalli ruh namanya. Ya. Mungkin kita melihat sesuatu, timbul nafsu. Wah, ambil. Tapi ruh mengatakan, tidak. Nah, ini tajalli namanya. Dan lebih kuat, nggak bisa dihilangkan. Kalau ilmu mah hilang. Ya. Wah, itu haram, nggak apa-apalah, haram-haram dikit, itu ilmu. Tapi kalau ya, tajalli ruh, enggak. Ya. Wa tajalli rabbani di bawah itu, li'annahu fihi yazhar fana'ul fana wa tamutun nafsu bil kulliyah ala maqil wa yahsulu tuma'ninnatuha. Ya. Kalau tajalli rabbani itu sebaliknya. Di dalamnya muncul fana'ul fana, artinya rasa tiada pun tidak ada. Begini. Kita ini tidak ada, tidak perlu dibuat tiada. Karena ada orang mengatakan, kita ibadah kalau belum kita tiadakan kita dan lihat wujud Allah, itu kan bingung itu kata-kata itu. Ya. Kalau kita tidak ada, kan akidah kita ahli sunnah, Allah punya sifat wujud nafsiyah. Kita tidak punya sifat wujud. Kita punya sifat adam. Kita dari segi kita. Tetapi kita ini ada. Ada kita itu diwujudkan oleh sifat wujud Allah. Itu bukan wujud kita. Sama dengan saya berdiri di cermin, muncul gambar di cermin. Ini wujud siapa? Wujud yang bercermin. Lalu dia mengaku, bukanlah, ini wujud aku. Loh, dari mana ada wujud dia? Dan kita ini sering mengaku kita ada, padahal kita ya, Allah wujudkan, itu maksudnya. Itu perumpamaan kita dengan cermin. Allah wujudkan kita ini, dan bukan wujud kita. Ya, kita berdiri di cermin, muncul gambar kita. Lalu kita berkata kepada dia, kamu bukan aku. Aku ini, tapi kamu juga bukan selain aku. Ya, iyalah, dia tidak boleh mengaku independen, wujud sendiri, terpisah dan tidak ada hubungan dengan kita. Wong itu kita kok, aku kok. Dan itulah wujud kita kepada Allah. Kalau mau mengaku independen, keindependenan kamu tiada, bukan ada. Itu. Nah, maka tajalli rabbani itu dia menyaksikan bahwa dia tiada. Nah, itulah fana'ul fana. Dia menyaksikan bahwa dia tiada. Oh. Dan akhirnya dia cerita tentang siapa aku. Asalnya Allah. Maka dia cerita anal haq. Ya. Seperti gambar kita yang muncul di cermin, mau cerita tentang dia siapa. Saya berdiri di cermin. Lalu, oh, gambar yang di cermin tengok bicara, ana rahim. Lah iyalah saya, karena saya yang berdiri di situ. Gitu. Adapun tajalli rohani qad yakunu min ghalabati anwari ruhaniyah wa qad yakunu min ghalabati anwari zikir wa anwari ta'ah. Fa idza tamuju anwaru bahrul ruhaniyah yatamawwaju ala sahilil qalbi. Kalau tajalli rohani itu terkadang dominasi dari cahaya rohani, terkadang dominasinya dari cahaya zikir dan taat.
Nah, terkadang cahaya itu ya, terkadang cahaya lautan rohani itu mengombak ke tepi hati. Gitu. Ya. Sebetulnya satu pasal ini perlu daurah khusus gitu menjelaskan istilah-istilah itu ya. Saya udah nggak sanggup, ini udah letih ya menjelaskannya karena ini simbolik semua. Ya. Namun saya simpulkan saja yang bersifat praktis gitu. Terus kita langsung ke bayanul wusul. Saya punya kitab khusus yang saya sederhanakan ya, dari nukil sana sini tentang Anwarut Tajaliyat, itu ringkas ya. Halaman 81, fi bayanil wusul. Ini hasil daripada suluk tarbiyah sampai ke khalwah zikir, khalwah mujahadah, mendapatkan 5 faidah itu tadi: waqiat, kemudian tajalli, kasyaf, apa satu lagi itu, kemudian wusul ya. Al-waqiat, kemudian musyahadah, kasyaf, tajalli, nah yang terakhir wusul. Qala Allah Ta'ala summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Kemudian Nabi itu makin dekat, padana fatadalla ya, makin mendekat dan bertambah dekat. Fakana qaba qausaini, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi ya. Itu namanya sampai. Jadi yang sampai kepada Allah itu cuma Rasulullah SAW. Kita sampai kepada Rasulullah. Sama apa enggak kita sifatnya dengan Rasulullah, itu sampai ke situ. Ya. Dan itu berarti sampai kepada Allah, karena sifat hakikat Muhammadiyah itu adalah hakikat ilahiyah. Nur Muhammad adalah nur ilahi. Makanya saya mengatakan bahwa hakikat Muhammadiyah, nur Muhammadi itu risalah, misi, bukan zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zat, ana basyarun mislukum. Ada ulama yang tidak membayangkan Nabi ini isi rohaninya sempurna, nurnya, mesti jasadnya berbeda ya. Dan Imam Ibnu Arabi membuat teori makhluk itu cahaya. Kita percaya setelah ada melihat proyektor kan. Proyektor kan isinya cahaya semua itu. Yang dipancarkan cahaya muncul di layar itu cahaya yang gelap. Dan kita lah cahaya yang gelap. Kalau baterai kita senter ke tembok, maka lihat di tembok ada bulat cahaya itu tebal, gelap kan itu? Itulah kita. Lalu Allah punya sifat, punya nama Al-Musawwir digambar. Allah punya sifat Al-Bari, dibikin sosok seperti ini. Ya. Maka Huwal Bari, alam semesta juga ada sosoknya tuh. Padahal semua cahaya. Ya. Karena mau kita kembalikan ke Allah, apa bendanya? Nur. Tapi tidak boleh kita mengatakan Allah nur. Stop. Ya. Nanti akal salah. Meskipun Allah berfirman Allahu nurus samawati wal ar, ulama mentafsirkannya Allah yunawwirus samawati wal ar. Sekarang yang yunawwir itu, yang menerangi itu mestinya cahaya kan? Maka ada pertanyaan begini. Matahari keluar cahaya. Ya, ini cahaya nih, ini terang. Kira-kira di belakang cahaya ini apa? Ya. Ya kan ada batasnya ini yang mendengar cahaya. Ini apa di belakang ini? Huwallah. Ya. Lalu ditulis ghaib mutlak. Sudah. Ghaib mutlak. Maka nggak boleh tuh namakan apa-apa di sini. Ya.
Meskipun Imam Ibnu Arabi berani tuh, ya, gitu. Tapi diungkapkannya dengan simbolik. Kalau orang baca nggak tahu bahwa itu menerangkan tentang gaib mutlak, karena dengan simbolik. Ya. Ketika Al-Fakir mengaji itu nggak paham-paham apa ini. Lalu tanya ini apa simbolnya? Nanti saja. Ya. Saya nggak tidur itu. Berbulan-bulan tanya lagi. Ma makna hadas rumus? Allah. Baru ya Allah. Ya. Berani sekali. Nggak boleh diungkapkan dengan kata-kata yang itu. Taib. Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanlah tempat penghabisan berakhir, kesudahannya sesuatu. Wa qala nabi auhallahu ta'ala ila Musa, wa qala ya Musa tajawwa tarani tajarrad tangzur ilayya. Allah. Kata Nabi, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, berlapar-laparlah, engkau akan melihatku. Dan tajarrad itu adalah murnikan segala sesuatu, murnikan untukku. Tangzur ilai, engkau akan melihat aku. Artinya usul itu kepada hadirat Allah itu bukan seperti sampainya bertemunya tubuh dengan tubuh, atau sifat dengan sifat, atau ilmu, kita punya ilmu idrak kepada yang kita idrak, kita paham, kita capai, itu juga bukan. Atau akal kepada apa yang kita logikkan, kita pikirkan, itu juga bukan. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira, yang masih boleh kita khayalkan, Allah tidak demikian. Makanya dulu Imam Sidna Ja'far As-Sadiq, dia bertanya kepada 300 ulama tentang hakikat tauhid. Hakikat Allah itu apa? Sudah 350 ulama, dia mendapat jawaban, tidak puas. Satu ketika itu letih, dia tertidur. Bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah cucu Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, ya, ada apa wahai anakku? Maka dia bertanya, ya Rasulullah, ma haqiqatut tauhid? Wa qad sa'altu ya salasami'ati wa khamsuna, ya, la yusbi ghalili, katanya. Ya, aku sudah bertanya 350 ulama, tidak memuaskan. Apa kata Nabi? Kullu ma khatara bi balik Allahu bi khilafi dzalik. Segala yang terlintas dalam pikiranmu, Allah tidak sama dengan semua itu. Baru selesai. Sampai saat ini itu dipakai oleh ulama ahlil fana. Ya. Jadi sampainya kepada Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Wal wusul ala darbain. Ada dua macam usul. Usulul bidayah, usul permulaan. Apa? Wa huwa an yankashifa lil abdi hilyatul haqqi wa yasiru mustagriqan bihi fa in nazara ila ma'rifatihi fala ya'rifu illa Allah wa in nazara ila himmatihi fala hamma lahu siwah fayakunu kulluhu mashulan bikullihi musyahadatan wa hamman. Usul ada dua macam. Pertama, usul orang yang permulaan. Apa? Yaitu tersingkap hiasan Allah. Ya. Tersingkapnya untuk seorang hamba perhiasan al-haq Allah itu. Ya. Yang membuat dia tenggelam kepada Allah itu.
Kalau dia melihat kepada ma'rifatnya, maka yang dia tahu Allah. Kalau dari segi ma'rifatnya, dia hanya melihat Allah, tidak melihat yang lain. Apapun yang dilihat Allah, Allah itu usul namanya. Bukan sampai sesuatu tidak. Orang jika mengetahui bahwa semua Allah itu usul, ya, dia ngelihat hidayah dari Allah, ya, nikmat dari Allah, dia punya akhlak dari Allah, kasab dari Allah, tidak ada dari upayanya, dan ya, bukan karena apa-apa, itu usul. Jadi bukan usulnya nyambung atau bukan. Ya, apabila seseorang mengetahui ini dari Allah, dia melakukan dengan Allah dan untuk Allah, maka itu usul. Itu bidayah tuh. Kalau dilihat daripada semangatnya hanya Allah, maka dia keseluruhannya sibuk dengan keseluruhan Allah, dalam penyaksian dan dalam keinginan. Keinginannya Allah dan dia saksikan Allah. Jadi dia berbuat untuk siapapun, dia mengaku ini anugerah dari Allah, maka Allah, karena Allah ingin disaksikan dirinya, maka Allah ciptakan dirinya. Kan begitu. Kuntu kanjan makhfiyan fa uridu an u'rab fa khalaqtul khalqa likai u'rab, kan begitu. Itu hadis, bukan hadis, tetapi orang sufi qala Rasulullah, dari segi maknanya. Itu hadis kursi. Kata Allah, aku sesuatu yang tidak tampak dan aku ingin diketahui. Aku ciptakan makhluk agar aku diketahui. Jadi kita mengetahui Allah dari seluruh perjalanan, liku-liku atau nasib atau keadaan hidup kita, itu Allah. Tapi kita nggak ngelihat. Ya, kita dikasih musibah malah kita bertanya, wahai Allah, di manakah engkau? Loh, ya, kata Allah, itu sifatku sudah aku jelmakan dalam bentuk musibah. Kurang jelas, aku tambahkan nanti musibah lagi nih. Ya, dia bertanya, ya Allah, tahukah engkau ada hambamu di sana yang sedang menderita? Ya, itu kata jali Allah tuh. Itu saking mahjub manusia itu, terhijab dari Allah. Ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kadala yaltafit ila nafsih. Oleh karena itu dia tidak pernah menoleh kepada dirinya. Liyu'ammira zahirahu bil ibadah wa batinahu bitahzibil akhlaq. Untuk dia suburkan zahirnya dengan ibadah dan batinnya dengan tahzibul akhlak. Sudah pun dia ibadah, sudah pun dia berusaha untuk akhlak baik, dia tidak menoleh dirinya, dia merasa Allah yang melakukannya. Itu wusul. Jadi wusul itu sampai kepada bahwa dia menyaksikan semua dengan Allah, dari Allah, itu wusul sudah. Berarti apa? Orang wusul jika sempurna rohaninya, sudah. Ya. Jadi istilah wusul panah itu istilah. Intinya bahwa dia, ya, telah menyaksikan hakikat dirinya dan hakikat Tuhannya. Kemudian wusul nihayah. Allah. Wusul nihayah ini an yansalikhal abdu min nafsi bil kulliyah wa yatajarradu lahu fayakunu ka'annahu huwa. Allah. Kalau nihayah ini akhirnya seorang hamba itu telah yang salih itu menguliti itu keluar. Seorang hamba itu keluar dari dirinya secara total dan wa yatajarrad lahu, dan dia melihatnya murni itu adalah melihat Allah. Fayakunu ka'annahu huwa, maka jadilah dia seolah-olah dia. Anal haq. Itu akhirnya begitu. Anal haq, saya adalah hak. Ya. Ini nggak bisa ditiru, ini hanya menceritakan keadaan. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan begitu akan dihukum dengan syariat. Ya. Taib. Terakhir, al-babul asir fi bayanil ma'rifah wal maqam wal hal. Ya. Nah, makanya cerita-cerita ini saya sering mengumpamakan. Ada umpama saya bercerita dengan anak-anak umur belasan tentang indahnya
pengantin baru, dan apa yang dilakukan dia berdua dengan seluruh nikmat dan seluruh adegan-adegan hubungan dia kepada pasangan dia. Lalu dia ceritakan kepada anak muda. Bagaimana dia membayangkannya itu? Inilah kita mendengar semua istilah itu. Ya. Kita mau pertanyakan, jangan dipertanyakan. If'al ma wajab ya'tika ma wahab. Lakukan kewajiban dalam membetulkan ibadah kepada Allah, bersihkan nafsu, nanti akan tahu. Sudah. Nah, anak-anak itu mau nanya apa? Nggak tahu apa-apa, dengerin aja. Ya. Jadikan ilmu, nanti apabila kamu nikah, baru kamu ingat cerita ini. Ya. Ini kitab-kitab ini kan cerita wali. Nanti kalau kita jadi wali baru mau ditanyakan sekarang apa yang ditanyakan? Yang kita tanyakan sekarang, kita mesti melakukan apa itu saja. If'al ma wajab ya'tika ma wahab. Nah, terkadang orang yang membuat dia bingung dengan istilah itu, dia mau tahu apa? Orang belum nikah. Ya, tetapi jika Allah bukakan, dia mudah memahaminya. Jika belum dibukakan, stop. Ya. Bertobat kepada Allah dan mohon kepada Allah agar dipaham. Udah begitu jalannya. Dan itulah menurut perkataan ulama, bukan perkataan saya ya. Ya. Nggak ada perkataan saya di sini, Bu. Hanya kalau contoh poligami itu baru perkataan saya tuh. Saya takut itu wali mana tuh yang ngomong begitu. Nggak ada, itu saya contohnya. Yang lain saya ambil dari kitab. Ya. Jadi yang kita tanyakan adalah ma wajab. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Taubat kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu tidak memahami perkataan mereka, bertobatlah. Ya, karena kita paham saja itu baru mencium baunya, belum barangnya ada, barangnya nggak tahu di mana tuh. Ya, kita tiba-tiba mencium bau durian. Ya, nggak tahu ada orang anggap habis makan durian, kan nggak, duriannya nggak ada itu. Ya, itu umpamanya begitu. Itu udah juga bersyukur, udah nyium baunya tuh. Ya, sampai ketemu barangnya. Jadi kita membaca ilmu-ilmu hakikat, ketika kita dibikin paham, itu baru cium baunya. Ya, belum tahu hakikatnya. Ini baunya aja nggak kecium. Ya, falyatub ilallah, bertobatlah kepada Allah sehingga Allah bukakan paham itu. Ini sekarang yang terakhir bicara tentang makrifat, makom dan hal, dan penjelasan sebagiannya. Allah berfirman, fa'lam tuh, annahu la ilaha illallah. Kita disuruh fa'lam, makrifatlah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah makrifatullah dalilnya. Makanya kan ketika kita mau berzikir itu, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. I'lam annal ma'rifata dorban. Ada dua macam ma'rifat. Ma'rifatul am, ma'rifatul khas. Kan kita ibadah itu dua syaratnya kan, niat dan mengenal yang disembah. Ma'rifatul ma'bud. Maka mengenal yang pertama, ini mengenal secara umum, yaitu ma'rifatun tuhassalu bil istidlal. Makrifat yang dicapai, yang dihasilkan dari dalil, baik nakli dan akli. Mengambil dari Al-Quran dan berpikir dengan akal yang logik. Wa tusamma ilmal yaqin. Wa amma tsaniya fa'ala kismain. Makrifat yang kedua, dua macam. Yang pertama ainul yaqin, yang kedua ma'rifatu haqqil yaqin. Apa bagian yang pertama? Makrifat yang tuhassal biwasitati syuhud, wahya maqamu khawasil awliya. Ini ainul yakin. Makrifat dihasilkan perantara syuhud. Dia punya syuhud, ya. Syuhud tadi kita jelaskan, ya. Baru dia melihat, ini ainul yakin. Kalau kita kan kita tahu bahwa semua dari Allah itu kan dari dalil. Ya,
Ada orang berbuat buruk dengan kita dari Allah, orangnya masih kita gampar tuh. Mana dari Allah, lu jangan macam-macam dari Allah ya. Itu ilmu yakin. Tapi jika dengan rohani melihatnya syuhud, maka ainul yakin. Melihatnya dengan ainnya, ini Allah, bukan taunya saja. Yang kedua, makrifat yang dihasilkan bagi ruh dengan ain musyahadah. Ini terjadi inda salamati hawasil qalbi an jami'il kadurati nufsaniyah. Ketika indra hati ini sudah selamat dari kotoran nafsu dan tajarrud daripada tergantung kepada sifat badaniyah dan jernih daripada sifat basariyah, maka di sananya muncul bagi ruh makrifat Allah dengan mata musyahadah. Ini syahad yang dikatakan asyuhudul ayyani, ya. Dia ngelihat apapun sudah Allah. Ini yang diisarakan oleh Rasulullah, jawi'u butunakum wa a'irru zuhurakum la'allakum tarawna rabbakum biqulubikum. Ya. Laparkan perut-perut kalian dan tanggalkan punggung-punggung beban kalian, semoga kalian dapat melihat Tuhan dengan hati kalian. Ya. Lalu wasu'ila Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ditanya Amirul Mukminin tentang ar-ru'yah, tentang menyaksikan Allah. Faqala ba'dal kalam lam tarahul uyun bi musyahadatil ayyan walakin ra'athul qulub bi haqqil iman. Bukan mata melihat Allah dengan penyaksian mata, tetapi hati melihat dengan fakta iman. Fakta iman itu tadi sifat-sifat mulia. Dengan itu, bukan dengan mata, tapi tetap nanti melihatnya dengan mata, tetapi batinnya yang suhud. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, mata melihat tapi tidak melihat, kuping mendengar tapi tidak mendengar. Maksudnya ininya yang buta. Itu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ra'a qalbi rabbi, Allah, hatiku melihat Tuhanku. Wa hiya maqamul anbiya wa khawasul khawas minal auliya. Yang kedua ini lebih tinggi, maqam wali. Wa qila ilmul yaqin makana min tariqin nazri wal istidlal. Ada yang mengatakan ilmu yakin itu adalah sesuatu dengan jalan nazar, meneliti, istidlal dan berdalil. Wa ainul yakin makana min tariqil kasfi wan nawal, ya, yaitu dengan jalan kasyaf. Wa hakul yakin bitahaqqukil infisal an lausil salsal biwurudi wafdil wisal. Apa hakul yakin itu adalah dengan meraih. Apa meraih itu? Meraih keterpisahan, ya, dari pencemaran tubuh. Sol-sol itu tanah kering, ya. Tubuh ini maksudnya disebabkan datangnya jalur penghubung. Wapad itu utusan, wisol itu penghubung. Ya, apa? Nur. Ya. Kenapa dia menggunakan istilah-istilah ini? Karena yang diceritakannya bukan benda dapat diindra, maka dia simpan di balik kata-kata simbolik agar yang melihat hanyalah orang yang Allah bukakan atau yang memang dia telah kasyaf. Maka mereka yang kasyaf ketika membaca ini, dia terkejut mungkin. Ya, dia baca ini, terkejut dia. Karena apa yang ditulis di sini itu yang dialami, seolah-olah buku ini menceritakan keadaannya. Sama juga orang pengantin baru, dia melakukan sesuatu di malam pengantin baru, tiba-tiba ngelihat buku, ya, ada tulisan tentang bagaimana hubungan seorang pengantin baru. Dia ketawa kan, ya, barusan aku melakukannya kan gitu. Ketawa. Begitulah ahli marifat melihat buku ini, terkejut dia. Pandainya dia menguraikan cerita. Ya, kalau kita apa ini? Ya. Sama juga anak muda, ya. Gimana itu ya? Sudah baca masih gimana itu ya, kan gitu. Seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya yang kita pikirkan bagaimana cara mendapatkan istri, kan gitu. Bukan bagaimana cara tidur dengan istri.
Itu mudah. Kemudian halaman 91 tentang hal. Al-hal la yastaqir. Hal itu berubah-ubah, tidak stabil, tidak tetap. Wal maqam yastaqir. Kalau maqam stabil, karena maqam itu sifat. Jika orang dikasih sabar tidak berubah. Orang jika Allah kasih akhlak, ya, Allah kasih akhlak itu nggak akan diambil lagi oleh Allah. Ya. Oh, kalau orang dikasih taat, dikasih ibadah, mungkin diambil. Ya. Tapi jika Allah mengasih ma'rifat, tidak diambil lagi. Ya. Kita ini kalau tidak punya ma'rifat, tidak punya hakikat ini, kita hanya punya ilmu, punya ibadah, punya amal, lalu kita maksiat, kita sudah kaku lidah itu mengatakan hak, karena hilang udah dari kita. Tapi mereka yang mendapatkan hakikat dan kasyaf atau syuhud, meskipun maksiat tetap nggak hilang itunya. Ya. Begitu taubat, nyambung lagi, karena Allah tidak akan mengambil yang sudah diberikan. Kata mereka, saya tidak tahu itu betul atau tidak. Ya, ajib. Ya. Dan ada kisahnya, seorang wali sedang mengajar begini nih. Itu wali sudah berumur, muridnya sudah jadi wali dan ada di tempat lain sudah disebut apa namanya, seorang mursyid. Tiba-tiba datang wanita, pakaiannya itu seksi, nampak ininya. Begitu sedang lihat, terkejut, ditinggal terus majelisnya, dikejar perempuan itu. Lalu masuk ke rumah pastur, rupanya anak pastur. Lalu dia bertanya, aku melihat wanita tadi masuk ke sini, ada apa? Aku ingin mempersunting dia sebagai istriku. Kan kaget ini, kata pastor, gimana seorang syekh? Dia dikenal seorang syekh yang soleh, alim, wara', zahid, ya, arif. Oh, nanti dulu syekh, itu anak saya. Kita berbeda agama, mesti ada syaratnya. Apapun syaratnya, aku penuhi. Oke, kau buang imamahmu itu dan jubahmu. Dia buang imamahnya, jubahnya, sudah. Bukan maksudmu agamamu. Ya, aku buang, aku tinggalkan Islamku. Coba itu, wali itu. Terkejut itu pastor. Oh, tidak. Kami ini orang Nasrani. Orang yang baru masuk Islam itu adalah domba-domba yang sesat, maka latihannya mesti mengembala domba. Aku terima. Dibawa ke kebun, udah ngangon domba dulu. Mungkin pasturnya mikir, gimana ini cara mengusir dia ini. Ya. Berhari-hari dia di apa namanya? Di kebun itu melihara domba, udah nggak sholat udah. Oh, udah keluar dari Islam. Gempar muridnya itu, gurunya berubah menjadi kafir. Dan separuh muridnya pergi meninggalkan sudah. Wah, nggak jelas ini guru nih. Lalu ada yang masih setia, lalu pergi ke muridnya yang sudah menjadi khalifahnya tuh. Dia ceritakan, ya Syekh, guru kita bla 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 bla. Aku akan datang. Lalu datanglah muridnya itu. Ya, begitu datang, gurunya sedang duduk di bawah pohon, sedang megang tali kambing-kambing itu. Maka datang muridnya, assalamualaikum ya syaikhi. Begitu dia, lastu syaikhak. Ya. Dia bilang, dia salam, wahai guruku, assalamualaikum. Tidak, pergilah, aku bukan gurumu. Lalu muridnya itu bersimpuh di depannya. Syaikhi. Dia marah, aku katakan aku bukan gurumu, pergi. La, anta syaikhi, katanya. Engkau guruku. Ya Syaikh, keadaan apapun yang terjadi padamu, engkau mengajarkan aku. Dulu engkau selalu mengatakan hati manusia di tangan Allah, tidak di tangan siapa-siapa. Dan engkau mengantarkan aku kepada Allah, dengan Allah bukan denganmu. Sekarang engkau mengajarkanku, wahai Syekh, betul hati manusia di tangan Allah. Ya Syekh, kembalilah kepada Allah. Nunduk dia.
Lalu ya, dengan gemetar tangannya dia minta diangkat dan pergi. Sudah dibawa oleh muridnya itu. Ya. Ya kata dia, dulu engkau mengajarkan bahwa Allah lah yang menyampaikan seseorang kepada Allah, bukan siapa-siapa. Karena hati manusia di tangan Allah. Ya. Bukan karena aku, semuanya karena Allah. Kamu mengajarkan aku untuk menyembah Allah saja, tidak yang lain. Ini hari pun pelajaran yang berharga bagiku. Ya, melalui engkau juga Allah mengajarkan ini. Engkau betul-betul guruku. Kembalilah wahai guru. Baru dia kasih tangannya, dibawa, disuruh mandi, dicukur lagi, duduk lagi di tempatnya. Dia mengatakan qala Allah Ta'ala. Ya, nyambung lagi hakikatnya. Ya, kalau kita udah lupa itu, ya, hafalan lupa, semua lupa itu. Ya. Itu kata mereka dan itu ceritanya. Wallahu alam itu cerita atau hanya ilustrasi. Ya. Wa qad yakunu syai'halan bi'ainih summa yasiru maqama. Terkadang sesuatu itu sebuah hal sebenarnya, tapi kemudian berubah menjadi maqam. Contohnya, an yanba'isa min batinil abdi da'iyatul muhasabati summa tazul. Ad-da'iyah bi ghalabati sifatin nafas summa ta'ud summa tazul fala yazalul abdu bi halil muhasabati hatta tudrikuh. Ya, terkadang contohnya apa? Tumbuh dari dalam batin seorang hamba dorongan untuk introspeksi diri. Dorongan itu hilang disebabkan kalah dengan sifat nafsu. Kita udah introspeksi diri, tiba-tiba ya, memang kita saja yang harus mengalah, misal ya, tidak. Nah ini kan nggak bisa introspeksi sudah. Datang lagi keinginan dorongan untuk introspeksi, kemudian hilang lagi, terus datang hilang itu kan hal, sehingga kemudian menjadi maqam, akhirnya muhasabah terus. Ya, muhasabah itu datang dari tobat tuh. Jika orang tobat terus maka datang muhasabah, hilang, muncul, sampai kemudian muhasabah terus. Hatta tudriku al-ma'unatu minallahil karim fatasirul muhasabati maqaman. Sehingga dengan pertolongan Allah maka dia melihat, mencapainya. Ya, kemudian muhasabah itu menjadi maqam. Ya. Al-qabdu wal basat musimuhuma fi awali halil mahabbatil khasa la fi nihayatiha. Qabd dan basat itu, qabd itu rasa sempit, basat itu rasa lapang, rasa suka senang lapang. Ya, waktu kedatangan keduanya pada awal mahabbah, cinta khusus tadi itu, bukan di akhir, itu pada awalnya. Orang ketika ada kedatangan cinta maka timbul qabd basat. Ya. Ini pelajaran hal. Ya, memang ini bab khusus ya, bab khusus. Dia memberi contoh-contoh saja. Jadi begini, maqam itu sifat yang akan menjadi karakter kita, itu maqam. Muhasabah itu adalah sesuatu yang berubah-ubah, seperti sedih. Enggak ada kan orang sedih selama 60 tahun hidup sedih, kan tidak ada. Itu adalah sesuatu yang hal, berubah-ubah. Ya, begitu juga rasa lapang, rasa gembira itu adalah hal, berubah-ubah. Nah, hal ini ada datang dari ruh, itu dari makom namanya. Ada datang dari nafsu. Orang apabila melakukan maksiat kan basat itu, tapi itu dari nafsu. Ya. Kemudian orang misalnya mencuri lalu dapat, kan suka, itu dari nafsu. Atau ketangkap sedih, itu dari nafsu. Ya, tapi kalau qabd, apabila dia misalnya lupa melakukan taat, misalnya ketiduran dan tidak sholat, itu qabd, itu dari ruh, gitu. Ketika dia dapat melakukannya, dia suka, itu dari ruh, ya. Itu dari maqam, gitu. Khawf, roja itu qabd, ya. Jadi ada dua, qabd dan ada dua basat, artinya hal itu berubah, sifat yang berubah-ubah ada dua. Tetapi ada
yang asalnya hal jadi makom, seperti muhasabah, seperti sabar, ridho, syukur, akhlak itu sebelum menjadi makom dia menjadi hal dulu. Kita kan terkadang sabar, terkadang enggak, terkadang sabar, terkadang enggak, itu hal. Sabar itu hal. Tetapi ketika sabar sudah menjadi karakter, makom. Enggak tuh, enggak ada sabar ada batasnya, enggak ada batasnya. Ya. Batasnya apa sabar? Ya. Allah yang beri musibah. Kalau sabar ada batasnya, ya Allah cepatlah angkat musibah, ada batas lah sabar nih. Enggak ada. Jika Allah memberikan sabar, Allah yang beri musibah, enggak ada batasnya. Yang kita katakan sabar ada batasnya, itu sebetulnya kita enggak punya sabar, enggak kenal sabar, enggak mencium bau sabar. Itu adalah sabar dari tasawur pikirannya, dari akalnya. Ya. Sabar. Kita disuruh tidak melakukan apa-apa, sabar. Enggak boleh nih begini nih. Kita sabar-sabar nih, itu bukan sabar. Itu sabar lughawi. Ya. Dan bukan sabar itu sebetulnya. Dia tidak punya kesempatan untuk menyerang. Ya. Nunggu kesalahan yang tepat itu bukan sabar. Ya. Itu rencana buruk dari sifat buruk. Tapi dia tunggu waktunya, sabar. Bukan. Sabar bar. Batasnya sabar kafir. Enggak ada batasnya sabar. Ya, juga seperti fana, baqa, khawf, roja, ya. Di situ ada bacaannya. Loh, tentang makom enggak ada ini ya. Oh iya, ada makom, cuman contohnya makom itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Ya. Kemudian wal fana'ul batini. Mana? Huwa ayan kasifa taratan bisifat wa taratan bimusyahadati asari azamati zat wa yastaula ala batinihi nurul haq hatta la yabqa lahu hajisun wala wasawis. Ya, pana ada pana zahir, ada pana batin. Kalau pana zahir, oh di atasnya itu. Pana zahir an yatajallal haqqu bi tariqil af'al. Allah tajallinya dengan jalan fi'il. Wa yaslabu anal abdi ibsaruhu. Ya. Artinya tajalli dengan perbuatan-perbuatan. Lalu hamba mencabut penglihatannya, maka ia tidak lagi melihat dirinya atau lainnya melainkan al-haq semata-mata. Yaslubul abdu ibsarah berarti. Yaslubu anil abdi ibsarah. Allah menarik penglihatan hamba dari hamba. Itu fana zahir. Dia tidak melihat dirinya, tidak melihat yang lainnya, dia hanya melihat perbuatan Allah. Orang ketika fana zahir, dia melihat zahir nih. Ya. Terjadi sesuatu, dia melihat perbuatan Allah saja. Yang matanya melihat itu, tapi tidak lagi itu yang dia pahami. Batinnya menangkap itu Allah. Adapun fana batin tersingkap dengan sifat bukan perbuatan, lebih mundur lagi ke batin, yaitu sifat dan melihat asar dari keagungan, dari kebesaran zat Allah. Asar itu adalah satu asar, kesan, efek, ya, dari keagungan Allah. Wa yastaula ala batinihi nurul haq, dan cahaya Allah itu menguasai batinnya sehingga enggak ada lagi bisikan nafsu, hawa hajis bisikan nafsu, dan tidak ada lagi bisikan syaitan, itu wasawis. Ya. Al-fana zahir li arbabil qulub wal ahwal wal fana'ul batin liman atlaqa an wisakil ahwal wa sara billahi la bil ahwal wa kharaja minal qalbi fasara ma'a muqallibih. Ya, kalau fana zahir itu untuk orang yang ahlil qulub wal ahwal katanya, orang yang punya makom dan punya hal. Tetapi kalau fana batin di atas itu lagi. Ya. Dia orang yang sudah melepaskan diri dari segala ikatan hal. Dia dengan Allah tanpa hal. Jadi ada satu tingkatan yang tinggi begini. Kita dikasih musibah, sakit. Tetapi jika dia sudah fana tuh, fana yang zahir kalau di sini, dia dikasih musibah, nikmat. Yang paling tinggi, dia dikasih musibah tanpa rasa. Susah membayangkannya itu. Ya, tapi itu selalu ada dalam kitab-kitab mereka. Satu tingkat itu.
Nah, cuma saya mendapatkan ilustrasi dari saya punya guru, seperti orang bercinta katanya. Ya, orang bercinta baru atau pengantin baru. Pengantin baru itu kan masih terasa. Duduk aja tangannya bersentuhan, ser gitu. Ya. Coba duduk nenek-nenek umur 80 dengan 90. Ya enggak perlu 90 80, ini yang 70 60 ini coba duduk dengan suami, pegangan enggak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa. Ya, tak ada rasa. Nah, itu namanya sudah panah tingkat tinggi tuh. Ya. Itu istrinya duduk di sebelah kursi sini, kan? Tangannya itu di sini. Lalu suaminya duduk. Itu dia nggak ngerasa kalau yang di bawah tangan dia itu tangan istrinya. Begitu lihat, ya, aku kira kayu, sampai seperti itu coba. Iya terjadi itu, silakan tanya dengan yang tua-tua tuh. Aku kira kayu. Itu itu guru saya mengatakan itu contoh untuk panah tanpa rasa itu. Nah, lalu saya tanya, apa alasannya secara ilmiah suami istri kalau sudah tua itu nggak merasa? Kata guru saya, karena dia sudah bukan dua tapi satu. Nah, begitulah orang jika sudah ittihad kepada Allah, nggak ada rasa. Wah, wallahu alam tuh dah. Ya kenapa? Karena udah lama banget ya hidup itu ibu dengan bapak itu dengan suami istri terlalu lama, terlalu satu, sehingga udah nggak merasa bahwa ada yang lain. Sampai numpang itu tangannya, lupa. Begitu ngelihat, wih, kaget. Aku kira kayu, katanya. Allahu Akbar. Itulah fana al-batin itu. Aduh, makanya mereka dikasih musibah nggak ada rasanya apa-apa. Bahkan kata dalam kitab Tauhid Arsalan, kata beliau, orang yang masih merasakan nikmat musibah itu belum fana, masih ada katanya. Allah, kecuali dia tidak merasakan apa-apa, maka itulah fana. Ya. Kalau masih tangannya ditaruh terus ini masih ada dia. Masih ada tuh. Ya. Masih ada dua, mestinya nyambung, masih ada dua. Tapi kalau sudah nenek-nenek dengan kakek-kakek udah satu. Udah nggak ada rasanya. Ya, wala rasa pahit nggak ada, rasa manis nggak ada. Rasanya adem. Nah, itu. Ya. Tapi kalau bapak-bapak bu, kalau dikasih lihat gadis masih berasa itu. Ya, makanya jangan dikasih. Saya punya kakek, ketika umurnya 97 tahun menikah dengan gadis 15 tahun. Dan melahirkan anak 7. Ya. Maka kalau saya ngomong poligami jangan marah bu, saya keturunan ya. Paling bilang aja dasar keturunan, nggak apa-apa. Ya, itu fana. Ya. Wa kharaja minal qalbi, sudah keluar dari rasa hati. Fasara ma'a muqallibih, dia sudah bersama dengan yang membulak-balik hati, yaitu Allah. Itu fana. Ya. Allah, bagaimana dia keluar dari dirinya? Maka ada dalam hikam kan, ukhruj min sifati basariyatik, keluarlah dari sifat basariyahmu. Artinya hiduplah dengan perasaan rohani. Ya. Sehingga dia mendahulukan orang lain, itu lebih bahagia daripada membahagiakan dirinya. Itu isar. Isar aja itu tingkatannya banyak banget. Ini juga masih isar. Dia kalau melihat orang, dia hambanya, itu saja. Kenapa? Karena itu majelah Allah. Ya. Itu juga termasuk fana. Ya.
Wallahu ta'ala al-mas'ul an yusbita qulubana 'ala ad-din wa alsinatana 'ala al-qaul as-sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya memohon kepada Allah ya, untuk meneguhkan hati-hati kami pada agamanya, lidah-lidah kami dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Nakif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya, kita sudah hatam. Besok tidak ada ya pengajian ya, karena sudah hatam ya. Dan masih ada waktu untuk tanya jawab ya, setengah jam, silahkan.